Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, apa kabar kalian? Baik. Bagaimana Cipeureu aman? Aman. Yang orang Burujuk aman? Aman. Nah, baik. Pada hari ini kita akan belajar membuat sebuah kesepakatan. Kesepakatannya adalah kesepakatan kelas untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Nanti kalian pasti akan memahaminya. Kalian tahu peraturan? Tahu. Yakin? Peraturan dibuat untuk apa? Untuk dilanggar. Untuk dipatuhi. Kemudian keyakinan itu berasal dari mana? Diri. Nah, walaupun kalian sudah paham tentang keyakinan, di sini di kelas ini perlu dibuat lagi kesepakatan. Apakah keyakinan atau peraturan nanti yang akan tertuang kalian bisa meyakini? Ya, kita lihat nanti. Apakah setelah proses pembelajaran bahasa Indonesia, kan kita baru semester pertama, awal juga kalian harus tahu. Kemarin peraturan sudah tahu ya. Ada apa aja coba? Ada apa saja? Kalau peraturan sekolah dulu apa? Jangan buang sampah. Apa lagi? Iya, jangan memakai apalagi itu rata-rata larangan ya, larangan. Nanti kita akan berbicara tentang keyakinan kelas. Sebelumnya, mari pahami dulu, kalian pernah mengalami yang namanya wabah corona kemarin nggak? Ini pakai apa? Masker. Kira-kira untuk apa fungsinya? Memakai masker. Untuk apa? Biar tidak masuk bakteri. Mulut biar tidak masuk bakteri, tidak masuk. Apa hanya ke mulut? Ke hidung. Yakinkah kalian dengan memakai masker itu tidak akan ada virus? Yakin ya, pede ya, percaya diri. Itu untuk apa sebenarnya? Untuk apa kira-kira? Apa? Kesehatan. Untuk menjaga kesehatan. Yakinkah dengan itu? Yakin. Sehingga kita patuh. Apa harus kamu pakai masker ya? Tidak selalu. Kita sudah yakin. Ambil masker, pakai, mau kemana? Itu ketika ada wabah virus corona ya kemarin. Sekarang alhamdulillah sudah mereda. Meskipun sudah mereda, tapi ada keyakinan kalau pakai masker itu juga bisa menjaga kesehatan. Betul tidak? Betul. Baik. Ada lagi satu contoh pakai helm. Tahu helm? Tahu. Helmet. Kenapa kira-kira pakai helm ketika? Apalagi? Menjaga benturan. Tidak ditilang, boleh. Yakinkah dengan kamu memakai ini? Akan tadi naon mau ditilang, naon dek? Kecelakaan. ketika kecelakaan amit-amit ya,
Mudah-mudahan kepala kita aman. Jadi fungsi helm sebetulnya untuk menjaga keselamatan. Yakin tidak? Yakin. Jadi pakai apakah? Nah, jangan sampai tadi takut ada razia, apalagi bisi kecelakaan. Intinya kamu yakin dengan memakai helm, apalagi dibarengi dengan kalian tidak ngebut. Suatu keyakinan ketika pakai helm kita akan insya Allah. Punya kan keyakinan? Punya. Baik, dari gambaran tadi di sini kita akan mendaftar dulu ya. Kira-kira, nah di sini sebetulnya peraturan, cuma di sini kesepakatan keyakinan kelas itu dibuat atas dasar apa tadi? Ya, dari hati nurani. Nantinya ada banyak hal positif yang akan ditimbulkan, bener, ditimbulkan. Apalagi, jadi setelah kita meyakini di kelas ini harus itu, nah timbullah tadinya ada masalah menjadi lebih Baik. Kita kan sekolah itu supaya lebih apa? Lebih baik, pinter. Tapi selebihnya adalah kita menjadi orang yang Baik. Yang tadinya tidak tahu menjadi Tahu. Yang tadinya gelap sama sekali menjadi terang. Baik, nanti Bapak akan membagikan ini notes ya, post-it untuk kalian isi. Kira-kira hal apa saja yang ingin diperbaiki ataupun menjadi lebih Baik. supaya pembelajaran bahasa Indonesia di kelas ini lebih Baik. Kalau kemarin baik berarti meningkat lebih baik lagi, baik sekali. Itu sangat harapan semua orang. Baik, di sini Bapak nanti akan membagikan, kalian tuliskan. Jangan terlalu apa saja ya, tapi harus ada aturan mainnya. Nah, paham dulu. Ini tadi apa namanya? Note atau post-it kalau Bapak ya. Baik, Bapak bagikan. Ini warna kuning. Silakan yang sudah dibagi mulai menuliskan. Kamu mau pink? Mau apa tuh? Warna apa? Biru. Warna apa? Warna pink. Warna biru. Warna apa? Warna. Silakan. Baik. Apa yang telah kalian tulis menjadi sebuah curahan. Nah, di sini curahan. Curahan keyakinan kelas. Silakan kalian tempel di sini, di sini, di sini. Silakan. Yang sudah duduk kembali. Ya, jangan. Nah, gitu di bawah boleh. Nah, silakan yang sudah giliran. Nah, ternyata ada yang salah dalam atau menulisnya. Silakan. Ya boleh. Salah. Bisa nggak? Ya. Sudah? Dah. Ya, sudah. Ini tentang curahan untuk keyakinan kelas
Ya. Nah, baik. Ini kan curahan kalian. Baik, yang akan kita sepakati, kita tempel di karton ini ya. Nah, di karton ini kita akan menempelkannya. Perbaiki ke depannya. Nah, di sini aja ya. Sini. Ini baca curahannya. Silakan kamu boleh duduk. Nah, baca silakan. Tidak boleh keluar pada jam KBM. Nah, tidak boleh keluar pada jam KBM. kira-kira pas pelajaran belajar bahasa Indonesia. Nah, itu terbang. Berbalik ini memang. Jadi seperti ini. Baik. Tadi tidak boleh keluar pada jam KBM. Sepakati? Sepakati. So, silakan tidak ke sini. Ini keyakinan kelas keyakinan 7 di kelas 7. Silakan tempel A ke sini kalau disepakati. Baik ya. Dalam artian kalaulah ada yang harus ke air ke zaman itu boleh. Kemudian apa? Perhatikan guru yang sedang menjelaskan. Nah, gimana? Setuju. Setuju? Ya, berarti pindahkan. Berikutnya, stop. Mengucapkan salam ketika ada guru. Gimana? Setuju. Pindahkan. Ya. Kemudian Menjaga barang dengan baik. menjaga barang yang ada di kelas ini dengan Baik. Setuju? Setuju. Harus ada ya? Ya, harus ada. Apalagi? Harap tenang saat belajar. Harap tenang sedang Belajar. jangan gaduh ya. Ya, sepakat? Sepakat. Nah, berarti ambil, tempelkan. Ini kita cara sederhana, nanti kamu harus yakin, harus seperti itu di pelajaran bahasa Indonesia. Berikutnya, Dalam pelajaran Indonesia tidak boleh makan. ya. Nah, makan boleh tidak? Tidak. Kalau minum? Boleh. Ya, berarti betul tidak minum. Ya, berarti tidak boleh. Ya, tidak boleh makan. Silahkan tempel berarti A. Ya, apakah ada yang sama? Ada ya? Sok, mau yang mana? Lagi. Mengucap salam dan berpakaian rapi. Tadi mengucapkan salamnya sudah ada ya? Sudah. Kalau berpakaian rapi? Belum. Ya, berarti ininya diganti. Berarti tinggal ini. Yakin berpakaian rapi. Tidak harus baru, tapi harus rapi. Sok, ada lagi? Banyak, masih banyak. Silahkan. Saling menghargai pendapat teman. Saling Menghargai. menghargai pendapat. Setuju ya? Setuju. Kita harus menghargai pendapat Teman. di bahasa Indonesia seperti itu. Tempel. Ada yang mau gantian? Cewek, sok gantian. Siapa namanya? Silakan.
Bacakan. Penerapan 5S pada guru lain. Penerapan 5S kepada guru dan orang lain. Setuju? Apa itu 5S? Senyum. Sapa, sopan, santun, senyum. Satu lagi. Salam heula. Salam, santun, sapa. Ya 5S. Silakan. Berarti harus sepakat ya. Sepakat. Ya, ini curahan keyakinan kelas diawalinya dengan apa? Diawalinya dengan kesepakatan. Apa lagi? Jangan membeli. Jangan membuli. Bagaimana? Setuju. Setuju. Ya, tempel berarti. Nah, apalagi? Silahkan. Disiplin waktu mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan. Harus yakin. Sepakat? Sepakat. Semua juga peraturan. Berarti iya. Ya, sekarang ini kan coba baca lagi. Perhatikan guru yang sedang menjelaskan. Nah, tadi sudah ada ya, harus memperhatikan guru. Berarti sudah ada ya? Sudah. Nih, kita sama. Ini juga. Oh, ini sama. Tadi sudah ya? Nih, baca. Ini mengucapkan salam sudah ya? Sudah. Membuang sampah? Sudah. Tertib saat masuk sudah. Kemudian selalu rapi juga sudah. Itu sudah ada beberapa. Nanti kita sepakat di keyakinan. Silakan duduk dulu. Di sini anak-anak kita sudah mendapatkan beberapa hasilnya. Ini kesepakatan kelas. Ya, baik. Kalian setuju dengan ini? Setuju. Jadi kalian tinggal nanti lihat, oh iya. Kalau lupa, oh iya ada kesepakatan atau ada keyakinan. Dan ini keyakinan bagaimana? Sah? Yakin ini mau dijalankan? Ya, berarti harus kita jalankan. Sepakati ini Bapak guru bahasa Indonesia. Nih, ditanda tangan ini supaya lebih sah. Kemudian ketua kelas mana? Nih, sini kamu tanda tangan juga. Tulis nama kamu. Ini KM sebagai pemantau, pengontrol, dan lain-lain. Sini kamu tulis nama kamu. Muhammad Abid, tanda tangan di sini. Mau di sini. Sekretaris siapa? Silakan, kamu maju. Perwakilan bukan pengurus siapa? Satu. Siapa yang mau? Yang mau tanda tangan? Tanda tangan. Baik. Satu lagi. Siapa? Ya kamu yang ke depan tadi. Ya, Al nih, tanda tangan. Tulis nama kamu dan tanda tangan. Silakan. Tanda tangan. Nah, tanda tangan di sana. Bagus. Baik, ya. Ini haruslah menjadi sebuah keyakinan di kelas 7 ini.
Baik, cukup. Mudah-mudahan kedepannya kalian bisa melaksanakan ini semua tentang keyakinan. Timbulnya dari mana? Dari diri sendiri, hati nurani. Baik, ada pertanyaan? Terima kasih semuanya. Bapak tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini, Mak. Thank you. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan dudukkan. Makasih Pak. Ya. Kamu tahu hari ini kenapa kamu dipanggil ke sini? Tahu Pak. Tahu ya? Ya, Bapak tadi mendengar laporan dari guru piket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Pak. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali terlambat datang ke sekolah? 3 kali Pak. Ya, Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Pak. Kesalahannya. Nah, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju nggak? Setuju Pak. Ya, setuju. Rehan, kita cari solusinya bersama ya. Iya Pak. Nah, sering datang terlambat, pasti punya alasan. Kenapa sih? Karena saya selalu bergadang dan main HP. Begitu ya, bergadang dan main HP. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Tahu ya. Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai keyakinan kelas kita, menurut kamu keyakinan kelas apa? Tentang apa? Disiplin. Disiplin ya, disiplin. Baik, disiplin itu penting nggak menurut kamu? Penting Pak. Penting ya, penting. Nah, kalau kamu datang ke sekolah tepat waktu, artinya kamu menghargai waktu. Iya Pak. Kemudian karena waktu itu penting, jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu tersebut. Biar pekerjaan atau tugas kita tidak menumpuk. Ya, kalau saya nanti terlambat lagi berarti ada pekerjaan lagi ya. Iya Pak. Jadi juga melatih kepedulian terhadap orang lain ya. Bagaimana kamu melakukan itu? Apa ada rasa apa kamu? Menyesal kan? Menyesal. Ya Pak, saya menyesal telah datang terlambat. Saya mohon maaf Pak. Oh ya, sikap yang baik ya. Ketika kamu melakukan dengan cara meminta maaf. Nah, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan biar tidak terlambat lagi? Berhenti bergadang. Main HP ya. Jadi bergadang itu pasti main HP ya kebanyakan. Nah itu nanti kamu lebih perbaiki lagi ya. Nah, nanti dia cepat tidur biar ke sekolah tidak terlambat lagi. Nah nanti Bapak akan bekerjasama dengan orang tua kamu biar kita saling membagi pekerjaan, mengawasi kamu ya. Sekarang kamu silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Awalina, kelas 7A. Terima kasih Bapak Guru. Saya senang sekali dapat diajak berdiskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang
dan main HP lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bapak. Bapak tahu kenapa Bapak dipanggil ke sini? Tahu, Pak. Oh, ya. Ya, Bapak tadi menerima informasi dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar ya dengan Ilham ya? Iya, Pak. Ya, kenapa? Karena Ilham tuh ngomongin mulu, Pak. Iya. Kan kesel. Kesel ya? Wajar lah. Kamu marah, kesal. Kemudian Bapak juga jika di posisi kamu pasti akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Ilham? Ya marah-marah aja. Menegur marah. Pasti ada alasannya. Gimana? Ya kan Ilham tuh nyontek dulu. Ya aku juga sebenarnya nggak masalah kalau misalkan dia cuma nanya caranya gimana. Tapi ini masalahnya Ilham tuh langsung nyalin jawaban minta kan jadi gimana gitu, Pak. Tidak ada usaha yang Bapak sangat menghargai tindakan kamu. Untung saja kamu tidak berbuat yang lebih buruk dari itu, misalnya memukul atau bagaimana. Ya, jadi sekarang coba tindakan marah-marah kamu itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak ya? Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu rangkai? Menghormati temannya, saling menghormati teman. Iya betul. Jadi kita harus saling menghormati ya antar teman. Nah kalau menurut kamu itu kan penting ya keyakinan kelas itu pada saat kamu sedang marah. Kira-kira solusinya bagaimana? Saya harus lebih marah. Iya bersabar ya. Bersabar. Ya. Kalau ada yang nyontek lagi, ditekurnya baik-baik atau lapor ke guru mata pelajaran sama wali kelas. Iya, jadi kamu bersedia memperbaiki masalah ini. Bersedia. Ya. Jadi kamu harus bersabar menahan marah. Kalau ada teman yang kontak, nanti kamu akan melaporkan ya kepada guru mata pelajaran. Juga tindakan kamu jangan marah-marah tidak jelas seperti itu. Lebih baik dicarikan solusinya. Baik, itu ya. Nanti kamu semoga kamu ada perubahan yang lebih baik. Silahkan sekarang kamu kembali kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafa dari kelas 8E. Senang sekali dapat diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus terus belajar, bersabar, dan menghormati teman-teman sekelas saya. Selamat pagi. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak sekolah yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh PKS Kurikulum, yang saya hormati para bapak ibu semuanya, guru SMPN 1 Selaawi. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga berlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan diseminasi budaya positif, implementasi budaya positif melalui kesepakatan kelas di SMPN 1 Selaawi. Pada aksi nyata kali ini untuk modul 1.4 saya harus menyampaikan diseminasi budaya positif, di mana ini merupakan tugas aksi nyata modul 1.4. Saya telah melalui beberapa rangkaian di pendidikan guru penggerak, diantaranya telah menyelesaikan modul 1. Modul 1 terdiri dari 4 modul. Modul 1.1 itu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan sekarang tentang 1.4 yaitu budaya positif. Di sini konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa sub. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, selanjutnya nilai-nilai kebijakan, kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, selanjutnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep inti budaya positif tersebut. Nah, di sini yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak dan Ibu sekalian, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Insya Allah pada kesempatan hari ini juga kita di IHT akan membahas tentang model kompetensi guru untuk implementasi pembelajaran berbasis kurikulum merdeka, yang insya Allah narasumbernya adalah Dr. Haji Darwis MPD yang kebetulan telah hadir. Nanti kita juga akan mengulas sedikit tentang berdiferensiasi. Nanti kita lebih kepada RPP ya. Selanjutnya tadi ya, yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini di sini seperti yang telah kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila terdiri atas 6 elemen. Yang pertama adalah beriman
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Selanjutnya gotong royong. Berikutnya kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Juga yang terakhir adalah mandiri. Itu diantaranya elemen dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di sini ada disiplin positif. Kalau tadi paradigma berdasarkan atau kita runut kepada diferensiasi. Nanti akan lebih paham lagi insya Allah tentang RPP berdiferensiasi. Sebetulnya diferensiasi tidak hanya dalam RPP, tapi ada dalam minat dulu ya, ada berdiferensiasi konten juga, produk juga, ada diferensiasi proses. Jadi ada beberapa macam. Nanti kita khusus mungkin akan mempelajari tentang RPP berdiferensiasi. Untuk guru-guru yang kemarin mungkin kelas 7 pernah mengadakan IHT juga ya. Nah, kita akan diperdalam lagi. Mungkin barangkali guru yang sebelumnya mengajar di kelas 8 dan 9 sekarang kan ada yang rotasi ya, ke kelas 7. Baik, kita lanjut dulu tentang disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Di sini disiplin mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Memang ini masalah disiplin harus dari keyakinan diri sendiri. Kita memang sulit dipaksakan kepada anak ketika kita memaksa untuk disiplin. Tapi ketika kesadaran itu ada, muncul dari keyakinan diri sendiri, insya Allah akan berjalan dengan baik. Kemudian di sini kita akan membahas sedikit tentang disiplin positif. Nah, kalau disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, juga ancaman. Nah, ini kalau di guru penggerak memang dibahas nanti ya di budaya positif selanjutnya. Ini kita kalau sering memberikan reward kepada anak, ternyata ada efek lain di baliknya. Ataupun tadi ancaman maupun hukuman ya, kita sering melontarkan kata-kata kepada anak kalaulah tidak disiplin seperti apa, berupa ancaman ataupun dikasih hukuman. Ternyata pada paradigma baru itu tidak harus diminimalkan, harus diminimalisir. Selanjutnya, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ini nanti kebajikan universal kita akan membahasnya, dan memiliki motivasi prinsip dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu tentang disiplin positif. Nah, di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan. Ini memang nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini contoh nilai kebajikan sebuah institusi atau organisasi. Di profil pelajar Pancasila, nilai kebajikannya adalah tadi itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak
ahlak mulia. Nah, ini memang merupakan fondasi yang harus benar-benar kita tanamkan, kita perkuat lagi, karena ketika profil Pancasila sudah bersumber kepada beriman, bertakwa, insya Allah yang lainnya pun ikut membaik. Karena memang ini adalah tadi itu merupakan fondasi. Kemudian berkebinekaan global. Jadi sekarang ini memang sudah sangat sangat di telinga kita pada global. Banyak sekali kita sudah hampir terbuka. Budaya asing pun masuk. Kalaupun anak tidak bisa memfilter, ini sangat berbahaya. Kita harus bisa memilah dan memilih. Kemudian mandiri, ini jelas mandiri ya, kita udah dari dulu. Kemudian gotong royong kalau di sekolah, seperti yang kemarin kita di P5 ya, tentang makanan khas kita lokal ya, anak-anak bekerja sama itu kita mulai menerapkan seperti itu. Gotong royong dari mulai kelas, ada membersihkan kelas bersama, itu. Yang lainnya kreatif, jelas di sini dituntut supaya lebih kreatif dan bernalar kritis. Saat ini mulai anak-anak kelihatan sedikit agak kritis, tapi saya bukan bernalar kritis. Itu bisa anak-anak bisa dilihat kepada orang tua, kepada kita dulu di sekolah, memang ada sedikit kritis, tapi nalarnya yang memang belum dimunculkan. Baik, kemudian IBO Primary Age Program. Di sini toleransi, rasa hormat, ini memang nilai-nilai kebajikan sebuah institusi. Integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nanti insya Allah kesempatan lain kita akan membahas lebih detail lagi, lebih rinci. Nah, kemudian di sini kita budaya positif adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Saya yakin untuk 5 kebutuhan dasar manusia ini memang sudah tidak asing lagi. Dan di sini yang pertama, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, di mana bertahan hidup adalah makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu merupakan dari kebutuhan dasar manusia dalam bertahan hidup. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, ini menjadi bagian dari kelompok penerimaan di kelas ya. Kalau anak-anak memang di kelas merasa tidak samaratakan ya, jadi tidak membeda-bedakan satu dan lainnya.
Kemudian penguasaan. Kita sebagai manusia memang pada dasarnya ingin harga diri kita, keinginan untuk dianggap, kemudian untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini memang sangat dasar sekali ya, penguasaan. Kita ingin dianggap, kita ingin bisa memimpin, kebutuhan yang sangat mendasar. Selanjutnya tentang kebebasan. Kebebasan diantaranya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Di sini kita murid-murid ya, terutama memang tadi itu merdeka ya. Pada ketika kita menghadapi kurikulum merdeka, ini kebebasan walaupun terbatas, kebebasan yang terbatas. Anak dituntut untuk mandiri, memiliki pilihan. Di antaranya tadi berdiferensiasi. Kita fokus kepada diferensiasi yang 3 sementara itu. Padahal seperti yang tadi saya ungkapkan sebelumnya, kalau diferensiasi tidak hanya pada profil anak yang visual, audio, kinestetik, tapi ada juga diferensiasi proses, kemudian ada diferensiasi konten, ada diferensiasi produk. Itu biasanya. Nah, kemudian kesenangan ini tidak lepas dari kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan, diantaranya bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini merupakan dasar-dasar kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada lagi motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu sekalian, kiranya tadi memang kami terbatas oleh waktu, jadi tidak bisa menjelaskan secara detail. Kemudian kita beralih ke motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ekstrinsik, kemudian motivasi intrinsik. Di antaranya saling berkaitan untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, ini perilaku anak. Ayah anak teh anu hanya menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman gitu. Sehingga dia memotivasi anak tersebut untuk menghindari ketidaknyamanan gitu. Nah, ngagugu di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Itu juga termasuk motivasi. Jadi anak di kelas ada yang ingin mendapat penghargaan. Kalau dari guru memang mungkin itu adalah nilai. Kita mungkin nilai. Jadi ada motivasi perilaku manusia terdiri dari motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik. Nah, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini mungkin motivasi dari dalam. Kalau dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika anak belajar memang termotivasinya tidak lepas dari 3 biasanya. Baik, kita lanjut tentang perbedaan. Dari sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, di Merdeka Belajar ini sangat dihindari sekali menghukuman. Kemudian konsekuensi. Biasanya konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid
murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru memonitor murid. Jadi kalau tadi hukuman tidak terencana, konsekuensi terencana. Jadi sudah dipaparkan terlebih dahulu. Ketika anak kesiangan, itu konsekuensinya seperti apa? Beda perbedaannya. Kemudian tetap saja itu tidak nyaman. Kemudian restitusi. Ini Bapak Ibu semua pernah mendengar restitusi? Ya. Di sini restitusi ada segitiga restitusi namanya. Tapi di sini ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi memang sih pada prakteknya sangat luar biasa susah. Tapi kalau saya membuat video untuk kemarin untuk demonstrasi kontekstual, diantaranya adalah menyelesaikan permasalahan dengan pola segitiga restitusi. Mungkin nanti akan ada lagi penjelasan mudah-mudahan tentang segitiga restitusi. Jadi sekarang kita lanjut dulu ke 5 posisi kontrol guru. Di antaranya adalah penghukum. Kalau penghukum jelas ya, segitiga restitusi. Nah di sini segitiga restitusi dalam penyelesaian sebuah kasus kepada anak. Nah di sini tapi tidak semudah pada kenyataan di lapangan memang. Kalau di sini mungkin hanya secara teori. Di sini segitiga restitusi, kenapa segitiga? Karena memang saling satu sama lain saling berkaitan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga menanyakan kesalahan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ini memang sudah dibahas dengan fasilitator pun. Ini segitiga restitusi. Kalaulah kita bisa menerapkannya di kelas, kemudian ini bisa berjalan, memang terbukti di SMP 23 Bandung kalau tidak salah sudah menerapkan. Tapi memang kita resiko juga sekolah penggerak, ya, guru penggeraknya banyak. Tapi mudah-mudahan kita bergeser. Dan tadi ada paradigma baru, kemudian ada keyakinan kelas tadi. Memang satu sama lain saling berhubungan. Dan sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini merupakan dari standar nasional pendidikan. Bapak Ibu, ini mungkin dari saya penyampaian diseminasi ya. Jadi tadi ada beberapa budaya positif yang memang ketika diterapkan akan berguna sekali sebetulnya. Walaupun saya juga baru beberapa teori yang diterapkan dan berhasilnya masih rendah. Tapi kalaupun ini nanti ada yang tergerak untuk menjadi guru penggerak, memang dari konsep inti budaya ini tadi udah paradigma baru, jelas kita dituntut
apalagi IHT hari ini kita berdiferensiasi. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar juga diperhatikan, motivasi perilaku manusia ini lebih kepada murid ya. Jadi apa yang dikerjakan murid di kelas itu ada dari motivasi dari dalam maupun dari luar. Yang paling berpengaruh adalah dari dalam diri anak sendiri. Kemudian tadi ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas untuk sementara memang harus dibuat dengan anak. Beda setiap kelas jelas itu jelas berbeda. Kemudian dari segi tiga restitusi ini adalah penyelesaian sebuah masalah dengan tadi menstabilkan identitas, validasi masalah, kemudian dari segitiga tersebut. Bapak Ibu guru semuanya, umpamanya pemaparan dari saya sebagai narasumber IHT yang pertama dicukupkan sekian, kita berlanjut ke narasumber berikutnya yang lebih kompleks. Terima kasih, mohon maaf, hatur nuhun Bapak Ibu sadayana, waktosna kangge ngupikeun pribados sanes ini mah hanya menyampaikan saja. Mudah-mudahan kedepannya lebih ini lagi, dan mohon juga dukungan yang lebih lagi, terutama memang dari Bapak Kepala Sekolah juga dari para guru, wakasek dan sebagainya. Cuma kami pendidikan masih berjalan sekitar 4 bulan lagi, baru menyelesaikan satu modul titik 1. Nah, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tadi di shoot demi kepentingan.